Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah kisah mistis horor yang berjudul Kisah Seorang Gadis, sebut saja namanya Elsa, diincar oleh makhluk gaib yakni genderuwo. Seperti apa kisahnya? Sebut saja namanya Elsa, bukan nama asli. Ia sadar betul kalau dirinya sejak kecil sudah berbeda dari anak-anak yang lain. Kisah mistis melatar belakangi perjalanan hidup Elsa, dan itu yang membuat dirinya sekarang mampu berkomunikasi dengan genderuwo. Perempuan asal Surabaya itu mengaku kalau dirinya bisa berinteraksi dengan salah satu hantu paling ditakutkan tersebut. Bahkan Elsa menjelaskan kalau dirinya pernah tidur dengan genderuwo tersebut. Menjadi orang yang selalu diperhatikan genderuwo tentunya membuat Elsa pada awalnya risih. Tapi siapa sangka kalau sekarang ini Elsa malah tak mau lepas dari genderuwo. Dan dia pun tak tahu akan seperti apa ke depannya nanti. Pertemanan Elsa dan genderuwo ternyata sudah dimulai sejak dia belum dilahirkan di dunia ini. Ya, Elsa mengaku kalau dirinya sudah diincar genderuwo tersebut sejak masih dalam kandungan. Sejak di perut ibu, genderuwo itu sudah menyukaiku. Elsa menjelaskan, genderuwo tersebut sudah hadir di saat ibunya mau melahirkan Elsa ke dunia. Genderuwo itu berdiri di dekat pintu kamar bersalin, memperhatikan ibunya dan berharap bisa membawa pergi bayi Elsa. Kehadiran genderuwo itu dirasakan betul ibu dan nenek Elsa yang ternyata seorang indigo. Hantu tersebut benar-benar ingin memilikinya. Kondisi rumah bersalin yang sepi karena berada di atas gunung dan tak banyak penduduk membuat suasana persalinan kala itu cukup mencekam. Terlebih, genderuwo itu benar-benar memperhatikan ibu Elsa yang siap melahirkan si jabang bayi. Ibu Elsa tidak nyaman karena kehadiran makhluk tersebut. Elsa menceritakan kalau neneknya kemudian turun tangan. Nenek saya bilang gini, bayi tersebut tidak boleh dibawa pergi atau didatangi kamu, genderuwo, sampai Elsa bisa melihat dan berjalan. Tutur si Elsa kepada media melalui pesan singkat. Menurut Elsa, permintaan neneknya kemudian disepakati si genderuwo. Hal itu juga dapat disadari dengan perginya genderuwo tersebut dari tempat dia berdiri sedari tadi di dekat pintu kamar bersalin. Singkat cerita, Elsa sudah berusia 2 tahun. Bayi kecil itu sudah bisa melihat dan berjalan. Sesuai dengan permintaan neneknya kala itu, si genderuwo itu pun mendatangi Elsa kembali dan ingin mengambilnya. Namun ibu Elsa mengetahui hal tersebut. Lantas, ibunya kemudian melakukan komunikasi dengan makhluk astral tersebut. Pembicaraannya pun serupa dengan permintaan nenek dulu ke genderuwo. Jangan ambil Elsa. Tapi kali ini ibu Elsa menyatakan kalau Elsa tidak boleh diganggu dan jangan pernah bawa Elsa sampai dia sudah dewasa. Permintaan itu pun kembali disepakati oleh genderuwo. Dan dia pun pergi dari hadapan Elsa kecil dan ibunya. Saat tahu kalau dia, si genderuwo, dibohongi karena permintaan neneknya di awal tidak ditepati, saya lihat matanya kemudian melotot sangat seram.
kata Elsa tegang. Waktu terus berjalan. Elsa pun semakin besar dan remaja. Dia menjelaskan, di setiap pergantian masa pertumbuhan, genderuwo itu terus datang dan meminta untuk membawa pergi Elsa bersamanya, hidup bersamanya. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai ayah dan juga anak. Elsa ingat betul, saat usianya memasuki 12 tahun, genderuwo itu datang lagi dan pengen berkomunikasi dengannya. Elsa mengaku sangat takut, dan setelah momen itu dia lantas berlari ke arah ibunya untuk mencari pertolongan. Momen ini terjadi pada malam hari, dan sosok genderuwo itu begitu besar dan menyeramkan. Tapi bertambahnya usia membuat Elsa akhirnya mulai memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan genderuwo yang mengincarnya sejak kecil, masih bayi. Upaya ini juga dilakukan supaya Elsa bisa tegar menghadapi masalah hidupnya sendiri. Jadi akhirnya saya beranikan diri buat bisa berkomunikasi dengan genderuwo tersebut. Momen bicara terjadi cukup lama. Jadi pas si genderuwo itu datang ke saya, dia berbisik kalau dia itu bapak angkat saya dan saya mau dibawa ke alamnya yang saya tak tahu itu ada di mana. Ungkap Elsa mulai merinding. Karena ucapan tersebut, Elsa kemudian mencari pertolongan untuk mengartikan apa ucapan genderuwo tersebut. Elsa menyatakan kalau dirinya tak lama setelah peristiwa itu ia pergi ke orang pintar, ke orang sesepuh yang ada di desanya. Sesepuh itu tidak berani ikut campur urusan saya dengan si genderuwo ini, sebab menurut pernyataan si sesepuh, dia tahu kalau makhluk halus tersebut hanya ingin menjaga saya dan berniat baik pada kehidupan saya. Ucapnya, ada dua kejadian janggal yang pernah terjadi dalam hidup Elsa dan itu sangat tidak masuk akal. Saat peristiwa kecelakaan, Elsa masih ingat betul kalau dirinya itu sampai tak sadarkan diri. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan medis, tak ada masalah apa-apa di tubuhnya. Elsa selamat dari kecelakaan besar dengan tanpa luka sedikit pun. Sebelum kecelakaan itu terjadi, genderuwo itu datang ke mimpi saya. Dia bilang ke saya untuk berhati-hati. Tapi dulu saya tak mempercayainya dan benar saja kalau siang esok harinya saya kecelakaan, cerita Elsa. Kecelakaan itu terjadi ketika Elsa mau menyeberang dengan motornya di jalan raya. Tanpa aba-aba, tubuhnya tertabrak mobil dari samping sampai motornya terlempar sekitar 5 meter. Ia melihat kalau mobil yang menabraknya itu berjalan di bawahnya. Setelah itu Elsa pingsan. Nah, saat saya sadar dan tahu kalau ada di rumah sakit yang ada di Malang, dokter menjelaskan kalau badan saya nggak kenapa-kenapa. Padahal saya tertabrak dan itu bisa saja mungkinan luka gitu loh. Dan bisa saya rasakan. Pun motor saya rusak parah dan mobil yang menabrak saya bodinya juga penyok. Aneh sekali kan, kata si Elsa. Kisahnya pun berlanjut. Ajak genderuwo tidur di kamar. Setelah kejadian itu, Elsa mulai menyadari kalau genderuwo itu tak berbohong. Dia benar-benar hanya mau menjaga dirinya dan berusaha selalu ada untuknya. Setelah penerimaan itu muncul, Elsa mengaku malah tak segan-segan memanggil genderuwo yang mengaku sebagai ayahnya tersebut. Proses pemanggilan itu biasanya dilakukan Elsa saat dirinya sedih atau merasa sendirian. Dia biasanya juga datang kalau tahu saya sedang sedih atau merasakan sendirian. Tanpa dipanggil, si genderuwo sudah ada kontak batin gitu mungkin ya.
Kalau ditanya dia ngapain setelah hadir di dekat saya, biasanya dia hanya berada di samping saya. Tidak melakukan hal lain selain memastikan kalau saya tak sendirian, ucapnya. Awalnya saya takut dengan kehadiran genderuwo ini. Tapi lama-kelamaan saya enggak takut lagi. Saya sadar ini terdengar menyeramkan, tapi saya mau menjalaninya dulu saja sampai makhluk itu enggak nyakitin saya gitu loh. Selama masih dia ada, enggak dengan tujuan menyakiti, mau menjalaninya aja dulu. Menurut Elsa, genderuwo itu memiliki paha dan tangan yang sangat besar dan berbulu lebat, kulitnya hitam dan bulunya sangat kaku. Namun genderuwo ini tak mau dilihat wajahnya. Jadi kalau misalnya saya pengen lihat wajahnya, dia akan pergi menghilang. Jadi saya tidak bisa menjelaskan seperti apa wajahnya itu. Namun yang jelas kehadirannya bisa saya rasakan, dan ketika memunculkan diri biasanya dia, si genderuwo, akan berada di belakang atau di samping Elsa, ungkap si Elsa. Dan begitulah kisah Elsa yang diincar genderuwo. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.